Nah, dua Song. karakter. Nih Song. Song, bentar Song. Ya, halo, halo, halo. Aku baca Feeling warkop ya. bagus, dono Song, kasino Indro. aku baca di Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Di sini Song. 16 dan 17 ya. Aku baca ya pelan-pelan ya. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Di ayat yang ke-17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, ini 3 oknum Song, 3 oknum, 3 pribadi, 3 hakikat di waktu yang bersamaan dan di tempat yang berbeda pula. Macam mana pula kau bilang ini satu Song? Gimana ya? Kamu bisa membatasi itu gak? Kayak misalkan gue main game, ya kan? Nih. Nah, tuh. Lu main Ke GTO. game mulu sih Song. Nih, gue main oke Mobile Legend deh. Gue main karakter, Aduh, ya aku kan? nggak suka yang Bang Song, gitu-gituan. inilah Bang Contoh, Song. contoh, contoh, Bang Song. contoh gue main, enggak, gue main apa Mobile Legend. Kan ada Iya, suaranya juga, oke. gue bisa nyalain tuh. Lu lagi ngapain? Ayo maju, farming. Itu suara gue juga. Gue juga lagi mainin tuh gamenya. Misalnya gue pakai si apa? Iya, Pakai si berarti cuma Helga. imajinasi. Bang, Cuma itu fiksi kan berarti Tuhan imajinasi. gitu kan. Itu beda Enggak. Bang. Itu abang mengontrol, bukan. orang di dalam permainan, bukan abang menitis ke permainan, itu beda. Itu abang mengontrol ke permainan. Abang Saya yang boleh pegang ngomong remote-nya, nggak? jadi beda. Silakan Bang Kecebong silakan. Silakan Bang Kecebong, silakan. Katanya Bang Song ini kan tidak bisa dibatasi. Ya. Iya kan? Bentar, Nggak bisa dibatasi lah. Tidak bisa Kece- dibatasi. Kalau kece- memang bentar. Bang Kecebong ini belum jadi kodok ya, belum ya? belum Bang, lagi Oh, belum. Lanjut. Bentar, Bang. Nanti kalau jadi kodok ada nubuatannya Bang. Bentar. Sabar. Tapi Kalau seru kita- sih. Ya, kalau kita tidak membatasi Tuhan, alangkah baiknya kita berpikir ya, kalau Tuhan dari langit turun ke bumi di satu daerah, maka dia terbatas. Kalau kita berbicara tentang kekuasaan Tuhan yang maha agung, maka bumi ini kecil, lebih besar Tuhan. Benar. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terbatas kekuasaannya, nah, dia turunnya di Israel, kita di sini tidak dapat, tidak lihat. Maka Tuhannya kecil, maka tidak bisa disebutkan dia tidak terbatas. Kita bisa sebutkan bahwa dia terbatas dikurung oleh ruang dan waktu. Terus? Karena kalau kita berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan dengan segala sesuatu kebesarannya, maka Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu itu dengan kuasanya saja, tidak perlu dengan harus turun sana sini. Itu apalagi berproses lagi berbulan-bulan baru. Dia itu sih sebenarnya ya, kalau saya bilang karena dia itu maha adil, dia itu juga maha kasih. Jadi ada hal yang nggak bisa dia pungkiri, yaitu kemahakasihannya dan kemahadilannya. Iya. Jadi kalau dia berbuat semena-mena, dia nggak adil dong buat manusia, nggak adil juga buat malaikat dong, nggak adil buat iblis juga. Dia harus adil sama semua, binatang kah, tumbuhan kah, dia adil loh sama semua. Jadi itu semua ada hukum-hukum yang berantai, Bang. Kita nggak bisa terlalu pemikirannya cuma manusia Tuhan. Ya gimana malaikat ini, gimana setan-setan, gimana dengan binatang, semua berantai, Bang. Dia itu maha adil, semua. Keadilan dia itu melingkupi seluruhnya. Jadi setiap apa yang dia kerjakan itu nggak sembarang-sembarang. Kalau main Tuhan sembarang-sembarang, ya udah gua ampunin lu dosa lu, gua masukin lu ke neraka, enak banget lu Tuhan. Contoh nih, kalau gua masuk neraka, gua ketemu Tuhan yang nggak pernah jadi manusia,
Gua tanya dia, lu pernah jadi gua nggak? Lu pernah rasain laparan nggak? Lu pernah merasain dikibulin orang nggak? Dijahatin orang nggak? Dipukul orang nggak? Lu kan nggak pernah, enak aja di situ Oke, lu boleh masukin saya gua ke tanya neraka. Pak Som. Berarti Pak Som, boleh saya tanya satu? Berarti dengan kalau di pernyataan neraka Abang nanti, ini, ya. Berarti dengan Anda tanya pernyataan berarti, Abang ini, Tuhan Abang pernah ini- main game nggak? Gitu. Abang ini sudah Abang ini sudah membatasi kekuasaan Tuhan tadi, Bang. Iya. Kalau nanti saya ke ini ketemu Tuhan, nanti saya tanya, Tuhan pernah main game nggak? Main Nah, Mobile nanti lu Legends tanya, bareng Yesus, yuk. Lu turun ke dunia main game nggak? Gua main game nih. Yesus main game nggak lu? Gitu. Iya sih, harusnya gitu ya bang. Gue juga mau. Tapi Kacau lu. mungkin juga begini, Bang Son. Yesus ditanya main game apa enggak? Bang Son begini, Bang. Ya, Mungkin juga ya, karena Tuhan Maha Tahu, akhirnya pada akhirnya harus Iya. turun cari tahu dulu manusia di sana lagi ngapain. Jadi harusnya itu manusia dulu. tapi seru juga ya. Gitu. Dan kalau Bang sama- Al Ayubi on Iya. cam lo di atas lo. Kamu Ya, umur berapa, Song? Umur berapa kamu, Song? Saya masih kecil bang, Umur berapa? masih belum masih single. Hah? Mau cari pasangan, masih single saya bang. Aduh, Korea, Bang. Kenapa? Jangan, Bang Al Ayubi mukanya seperti orang Korea, jangan sampai cucunya apa kakek Giono ya. itu ada foto saya di situ kan? Itu foto saya bang. Kalau saya nggak pakai masker, Song, ya, Ya. nanti wajah saya muncul di YouTube-nya orang Kristen nanti. Makanya saya pakai masker. Bang Ayubi. Nggak pakai masker aja. Mereka pasang-pasang DP, apalagi nggak pakai masker. Ini ada pertanyaan lagi nih ya. Tunggu dulu, Udah, Abang dah saya pamit ya. Di sini udah azan maghrib. Saya Bang pamit Al dulu Ayubi ya. pulang, Bang. Sampai ketemu lagi ya Bang Song ya. Oke. Siap. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi Ayubi ini Assalamualaikum. curam sekali dia dengan teman-teman yang lain. Iya. Bukan curang. Gimana? Ayo. Bukan Loh, curang. kadang Tapi kalau dia mau upload video kita dulu dia minta foto asli kita dulu baru dia upload. Tapi foto dia tersembunyi. bahaya kalau saya open cam, aduh, Iya. bisa berabe Iya sih. lah. Di sini aneh tahu, kayaknya bahaya banget ngomongin kayak agama tuh bisa sampai di apa-apain di ini kena Song. pasal-pasal. Gini loh Song. Ah. Ini yang sering disalahpahami ya kan. Gini Song. Iya. Misal kita dalam perdebatan, ya kan? Kita nih debatnya keras, Song. Kita nih Iya. debatnya keras lah pokoknya ya kan. Argumen kita keras sambil marah-marah dan lain sebagainya. Iya. Tapi kita mengutip dalil. Dan Iya dalil benar. dan dalil tersebut itu tidak kita pelintir. Tidak kita tafsir seenak jidat kita. Itu enggak bermasalah. Yang bermasalah itu Song, kalau Nggak sesuai pakai dalil ya. kalau tidak Nggak sesuai sesuai dalil data. itu yang menjadi fitnah. Oh iya. Apalagi monolog sama seperti anak Batak misalnya. Itu kan jelas-jelas monolog kan? Oh yang anak Batak itu ya, yang Iya. dia yang suka khotbah itu ya. Itu bukan sih. Ngomongnya tanpa dalil pula dia. Ya kena lah dia. Gitu. Oh dia kena ya. Ya kena lah. Tapi kalau dalam ranah debat, ranah diskusi, sekeras apapun debat itu, semarah apapun dia, tapi yang dibaca itu dalil, tidak Iya. ditafsir sembarangan, ya kan, tidak dipelintir, ya itu nggak masalah, baik yang Iya. Kristen maupun yang Muslim, sah-sah saja, gitu. Jadi jangan salah paham. Oke, ada Benar, tamu benar. kita ini. Selamat pagi, Pak Togar. Selamat pagi. Pak Togar. Tapi selamat enak pagi. seru-seruan gini sih sebenarnya. Kalau nggak kayak gini, bosan juga kan?
Kita nggak lucu-lucuan juga, nggak bisa lucu-lucu. Apalagi kamu kerjanya cuma main game. Enak aja kamu. Enggak lah, saya ada kerjaan lah, ada kesibukan. Cuma santai kan? Kerjanya Bang kerja Song di santai. daerah mana sih Bang? Jakarta, Bang. Jakarta. Iya. Jakarta. Ya. Bang, kalau di Jakarta Gimana? mobilnya besar-besar nggak Bang kayak di sini? Emang di mana, Bang? Ternate Bang, di sini mobil kebanyakan rodanya 4 Bang. Sama lah, Bang. Sama lah mobilnya roda 4, Bang. Gitu. Kirain di situ 5 rodanya Bang. Aspalnya sama nggak Bang di Jakarta dan aspal di sini? Kalau sini hitam Bang. Wih, sama kayak. Halo juga. Iya, Itu Pak. tuh ada yang naik tuh. Ya. Ada yang naik tuh. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Togar. Malam. Ini bukan Bang Togar yang di apa? Banyak, Pak, nama Togar. Pegang kunci. Pak, mau nanya saya nih. Ada itu yang komedi Batak itu Bang. Iya, mau nanya. Iya, silakan Pak Togar. Iya, Bang. Kok kenapa kiblat ada 2 ya? Nah, di mana itu ayatnya kiblat ada 2? Oh, enggak, perubahan kiblat itu, Bang. Perubahan Yang surat apa sih namanya, Al-Baqarah 135 kalau nggak salah deh. 103. Nah, itu Pertama, ya. Itu Song itu teman Kristen, dia jawab itu dengan benar yang itu. berubah siapa tuh? Coba dibaca. Memang sih ada perubahan Enggak, waktu. di mana dalilnya bahwa Al-Baqarah. kiblat itu 2? Di mana dalilnya Pak Togar? Kan pada dasarnya kiblat itu semua orang Islam tahu lah. Kiblat itu pertama di Yerusalem. Terus? Nah, terus kenapa sekarang ada di Mekah? Itu yang pengen tanya, ceritanya bagaimana gitu. Nah, tadi Bapak bilang pertama di Yerusalem, terus ke Ka'bah. Nah, permasalahannya di mana ini? Kalau sudah pindah ke Ka'bah itu permasalahannya di mana? Berarti kan ada 2, itu yang saya tanya, Pak. Loh, kalau sudah pindah, apakah jadi 2 lagi? Iya, maksudnya sih Kan tidak. Begini, siapa misalnya yang begini, berubah? Bapak ini pindah rumah. Apakah rumah Bapak yang lama masih Bapak tinggali? Iya, maksud saya inisiatif siapa, Pak? Inisiatif siapa gimana? Oh tidak, kalau inisiatif dia nggak ada inisiatif. Hah? Karena memang pindah, bukan inisiatif. Pindah itu bukan inisiatif gitu. Terus Ya, kalau yang ada inisiatif. Beda kalau kata inisiatif itu beda lagi gitu. nggak ada jawaban, udah nggak usah dipersoalin. Enggak, pertanyaannya Anda yang saya bingung gitu. Anda sudah tahu pindah. Terus apa lagi mau dipermasalahkan di situ? Iya, maksudnya siapa yang punya inisiatif? Itu yang saya tanya. Awal Loh, itu mulanya nggak ada kan inisiatif. itu. Allah bukan inisiatif. Allah sendiri memerintahkan menghadap ke Masjidil Haram di pada bulan Itu bukan Syaban. inisiatif itu, Bang. Kalau Dalilnya bicara kan inisiatif lagi beda. manusia, tetapi Allah yang memerintahkan langsung menghadap kepada Masjidil Oh, Haram. ada dalilnya ya, Pak? Ya, di hadis Ada ada, Bang. Oh, Hadis. jangan di hadis, Pak. Nah. Nggak butuh. Saya nggak Oh, enggak butuh. butuh. Oh, enggak butuh hadis. Iyalah. Kami kan dasar kami 2, Pak, Al-Quran dan hadis Bang, loh. Kok ada yang membantah penjelasannya itu hadis. gitu? Jadi tafsiran asbab dan bagaimana kita? penyebabnya itu? Jadi begini Bang, kalau Abang tidak butuh hadis, hadis ibaratkan Abang tidak butuh sejarah kejadian tentang hal tersebut, Bang. Karena hadis ini menceritakan tentang sejarah kejadian. Nah, kenapa sampai dipindahkan ke sana? Maka penjelasannya itu Rasulullah yang menjelaskan melalui Enggak. hadis. Setahu saya itu hadis itu bukan tulisan Allah ya. Oke Bang, Abang kalau sementara ini kalau saya palingkan pertanyaan Kalau Abang ini hadis Abang itu- sendiri yang kalau akan hadis itu mengkamer, ada- Bang. Kalau hadis itu ada tulisannya. Gini Bung siapa, Togar, siapa. gini Bung Togar, ini iman Anda atau iman kami? Hah? Iman Anda atau iman kami nih? Nanya, kan saya Nah, nanya. makanya saya bilang landasan kami umat Islam itu jelas, ada Al-Quran dan hadis. Iya.
Tapi Nah, terus sebetulnya apa yang Anda permasalahkan di kan sini? biasanya Kalau kan iman kami merujuk kedua ini biasanya apa kan yang kalau menjadi kan biasanya permasalahan di Anda gitu? iya masalah dalil Kecuali lah. kami ambil Dalil, rujukannya di masalah Bible, itu dalil. tidak masuk akal Pak. Karena rujukan Masalah kami jelas dalil, Pak. Al-Quran Masalah dan hadis. Kalau saya ambil rujukannya, oh Pak di sini di ayat di Bible ini, itu Anda baru tolak. Oh saya tidak terima. Ini loh Anda tidak terima, kami yang mengakui hadis kami kok. Yang herannya di Anda gitu. Jadi begini, Setahu ya, sehingga ya. Al-Quran itu tetap Al-Quran, ada ayat Al-Bukhara atau apa atau nggak ada ditulis di hadis di Nggak ada ayat Al-Bukhara. Al-Bukaro, Bang. Nggak ada Al-Bukhara. Anda ini sok tahu tapi nggak tahu gitu. Al-Bukhara dari mana ada ayat Al-Bukhara? Nah, sekarang begini, Bang. Abang tenang dulu, saya mau jelaskan. Saya ibarat pembawa acara. Ketika orang-orang melihat acara tersebut saya laksanakan, mereka akan bertanya ke saya, kenapa itu acara itu kok tadinya acaranya ini kok kenapa berubah demikian? Maka saya akan menjelaskan, oh karena penyebabnya perubahan acara ini seperti ini dari sang pemilik acara. Demikianlah penjelasan hadis. Maka orang-orang bertanya kepada Rasulullah, kenapa ini dipindahkan? Maka Rasulullah menjawab. Gitu. Maka malaikat Jibril datang langsung kepada Rasulullah. Itu dipindahkan kepada Masjidil Haram. Tuh. Itu semua ada Pak, di Al-Quran pun di Jadi hadis di pun dalam ada. Islam itu dijagokan Gitu. Al-Quran Di pun dalam menerangkan Islam itu, itu ada hadis pun dua menerangkan gitu. Cuma yang saya heran ketika kita baru tes Anda di hadis, kok Anda tolak hadis gitu. Sedangkan kami umat Islam itu mengakui hadis gitu. Dua, Al-Quran dan Sunnah. Sunnah ini masuk di hadis. Nah di hadis juga ada, di Al-Quran juga ada. Cuma sengaja kami mau rujuk ke hadis. Kok Anda yang tolak gitu? Anda ini umat Islam atau apa? Gitu kan? Kami saja umat Karena Islam mengakui hadis gitu. Itu yang hadis saya itu heran. Gitu. penjelasan Nabi kami yang menjelaskan apa penyebabnya sehingga kiblat itu berubah arah ke sana. Tuh. Al-Quran ada Pak, jangankan Anda minta di Al-Quran ada, cuman sengaja kami giring ke hadis, saya mau lihat Anda loh, ternyata Anda bantah gitu. Makanya saya tanya Anda, ini kok kami yang mewakili Islam yang meyakini dua, Al-Quran dan hadis, Anda yang membantah itu kan aneh gitu. Ini kalau saya tanya siapa yang mengatakan Tuhan itu mengosongkan diri, siapa yang mengatakan Tuhan itu jadi manusia, bingung Anda. Oh si Yohanes begini, si dia ini begini. Maka itulah seperti yang saya katakan, ada penjelasan dari orang-orang terdahulu yang diutus oleh Allah. Pertanyaannya itu aja terus. junjungan Coba yang kami lain lah itu pertanyaannya, sebenarnya. gampang pertanyaan itu Pak. Ada nggak yang lebih berat pertanyaannya? Sengaja kami menjawab hadis itu karena memang banyak teman-teman Kristen itu memframing hadis gitu. Bukan nggak ada jawabannya di Al-Quran, ada. Surat Al-Baqarah ada kok. Cuman kenapa saya larikan ke hadis tadi, ternyata Anda langsung menolak hadis. Makanya saya kaget loh, Anda ini Kristen tapi menolak hadis ya. Kami yang Islam yang landasan kami Al-Quran dan hadis, Anda yang menolak. Itu kan aneh. Ini kan sudah jelas sebetulnya apa yang perlu dipertanyakan. Makanya itu yang saya heran. Saya cuma mancing ke hadis Kang Aliobi. Karena banyak teman-teman Kristen itu lari ke sana. Tidak. Iya, coba Bang Togar dibaca. Coba Bang Togar dibaca, coba Bang Togar. Bang Togar dibaca coba. Tuh Pak Togar, Anda tanya di Al-Quran lagi kan, yang dibuka di Al-Quran lagi tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dipermasalahkan Togar? Ya pertanyaannya tadi katanya kiblat ada dua, dari Yerusalem pindah ke Mekah. Kenapa katanya pindah? Nah saya coba pancing, saya bilang oh ada di hadis. Dia bilang saya tidak terima hadis loh. Ini yang aneh nih. Kami umat Islam memegang dua, Al-Quran dan hadis. Kok Anda yang tidak terima gitu? Sama saja, sama saja kalau di ajaran dia itu tidak mau pakai perjanjian lama, perjanjian baru itu. Giliran Makanya, baru dipancing. kita bicara hadis kau tak terima. Tapi kau terima itu bapak-bapak gereja purba itu kau terima semua itu. Padahal bapak-bapak gereja itu tidak sezaman dengan Yesus. Jauh, jaraknya itu jauh. Oh, mungkin maksud dari pertanyaannya dia kenapa berubah gitu ya.
Iya, ditanyakan kenapa berubah kiblat. Di mana kenapa bisa? Saya bilang ada jawabannya di hadis. Oh, saya tidak terima hadis, katanya. Dia bilang, loh, aneh. Kami umat Islam itu memegang dua itu, Al-Quran dan hadis. Sengaja saya giring di hadis karena memang sekarang banyak teman-teman Kristen itu seperti itu gitu. Coba aku tanya ke Bang Togar, tapi aku mau ngeyel. Kira-kira dia marah nggak ya? Bang Togar, buka mic kamu. Aku mau tanya, tapi setelah kamu jawab, aku mau ngeyel. Gimana? Coba buka mic kamu. Aku mau tanya nih. Halo Pak Togar. Buka mic-nya Pak Togar. Aku mau tanya. Ya, Bang tidur Al dia. Ayubi jangan hanya satu tambah Dulu satu, Pak, satu Bang. atas inisiatif siapa Pak? Allah Akbar. Tadi sudah lihat nggak ditampilkan ayatnya di Al-Quran? Udah lihat nggak? Kan sudah saya bilang, saya nggak butuh hadis. Loh, sudah ditampilkan yang Al-Quran, Anda lihat nggak tadi Al-Quran? Kalau Anda tidak terima hadis, Anda siapa gitu? Maksud saya Bapak bacain, saya nggak lihat. Tadi kalau begini, ada pertanyaan dari Al Ayubi. Silakan coba tadi Kang Al Ayubi. Coba aku tanya ya, Togar ya. Enggak, itu Tapi dulu Pak. lu kan sudah dijawab Sudah tadi. dijawab tadi. Kamu Ayat nggak Al-Quran baca? ditampilkan itu dikasih besar lagi Bacain, tadi. Pak, atas inisiatif siapa? Saya belum tahu inisiatifnya Kamu siapa. nggak baca, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kata siapa? Kata Togar, Allah. kata Perintah Allah di Allah dalam itu, surat Pak. Al-Baqarah 144. Perintah Allah, Togar. Aduh. Jadi di Aduh, Al-Quran bahaya ada, ini. di Pertanyaan hadis ini ada. Pak Togar, ini semua umat Islam ini Pasalnya yang apalagi Ustaz yang di Al sini Ayubi di atas room ini apologet semua tahulah jawaban itu. Makanya tadi saya sengaja larikan ke hadis. Kita Oh, tahu jadi loh. tunggu dulu. Jadi Allah punya persepsi lain lagi ya? Ya gini Togar, Perintah itu, Pak. Gini Perintah. Togar. Ya terserah kamu sajalah, Ya nggak apa-apa. Nggak Mungkin apa-apa, kalau Bang terserah Togar kamu mau menghadap sajalah. ke Monas, ya menghadap aja Bang Togar, nggak apa-apa. Ya, Kami nggak larang. terserah kamu sajalah. Aku mau tanya nih, Togar. Oke. Aku tanya begini, Togar. Umat Kristen meyakini bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1:14 firman itu sudah menjadi daging dan diyakini sudah menjadi Yesus. Ingat ya, firman itu sudah menjadi Yesus. Pertanyaan saya, pada saat firman ini terangkat yang katanya ke surga, pertanyaan saya, apakah Yesus ini kembali lagi sebagai firman atau masih sebagai manusia? Silakan dijawab. Jawab. Mana jawabannya? Jawab. Ingat ya, di awal aku sudah mengatakan aku akan bertanya dan aku akan ngeyel. Jawab, Togar. Wah, pasiennya ini terlalu ini. Nah, ini ada Pak Pendeta ini. Nah, ini Pak Naib, Pak Pendeta TB. Selamat malam Pak Pendeta TB. Selamat malam. Habis konser kayaknya ini. Habis Suaranya konser makin serak ini, sekali iya. Selamat malam. Aku bukan pendeta. Ya, selamat malam Pak. Kita masih menunggu Togar, Pak. Iya. Ini tadi kan Bapak bilang firman bersama roh Allah ya. Dengarkan baik-baik. Iya. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Medusa. Aduh, ada Medusa. Bang Maher, di bawah ada Medusa. Di sini udah tadi, Dek.
Yohanes 1 ayat 1 firman Iya, itu adalah Allah. Yohanes 1:14 firman itu sudah menjadi daging dan Iya. diklaim sudah menjadi Yesus. Pertanyaan saya, pada saat Yesus terangkat yang konon katanya ke surga, Iya. apakah Yesus ini masih menjadi manusia atau kembali lagi menjadi firman itu? Kembali ke firman itu. Dijawab. Jadi waktu Tuhan Yesus keangkat ke surga, ya, dia keangkat, itu sudah seutuhnya dia itu sudah jadi Tuhan. Kalau dia nanti kembali ke dunia ini, dia itu sudah jadi Tuhan. Togar, kamu denger nggak pertanyaan saya? Coba ulangi pertanyaan saya. Coba. Sekarang kamu ulangi pertanyaan saya. Iya, kamu kan nanya firman. Kamu nih nanya sampai banyak sekali pertanyaan. Jadi sesimpelkan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia udah naik ke atas. Aduh. Togar, coba diulangi Kalau kamu pertanyaan nanya saya, satu- Togar. Kalau Tenang, kamu Pak. nanya Tenang, satu, Pak. firman itu Jangan apa ya? marah-marah, Pak. Tenang. Sangkutin lagi ke Togar, firman, ke daging ini. pertanyaan saya satu, Togar. Saya runut Ya, dari terus- awal agar supaya kamu tidak gagal paham. Togar, Bukan gagal paham, kamu nggak ngerti. Togar, Aduh. Kamu nggak Togar, ngerti. Gar. Coba diulangi pertanyaan saya, Togar. Coba diulangi pertanyaan saya, coba. Wah, sariawan dia Ustaz. Sariawan ya. Gimana kamu mau jawab? Waktu Yesus naik ke langit, apakah dia kembali Gimana jadi kamu firman mau jawab, atau masih Togar? manusia? Pertanyaan saya saja kamu nggak nyimak. Wah, umat ini pasien. Ini saya belum ngeyel loh, Gar. Saya belum ngeyel loh ya. Apalagi kalau saya ngeyel. Song, gimana menurut kamu, Song? Ini saya belum ngeyel loh, Song. Nanti bentar, saya makan dulu. Di jalan lagi di jalan. Ya, lebih enak ngomong sama Song nih, lebih asik. Inilah nggak enaknya kalau sama kamu tuh begitu. Giliran Loh. saya kasih kepastian, kamu berontak-berontak. Coba, Belum saya coba, kasih kesaksian. Nah, coba, dengar coba ya. ulangi pertanyaan saya, coba. Iya, Pertanyaan saya saya udah diulangi, paham. coba. Udah semua yang kamu itu sudah pernah dinarasi sama oten-oten Tenang, yang Pak. lain. Tenang, Itu pertanyaan tenang, kamu tenang. nggak jauh dari Yohanes, Galatia, Efesus. Song, Sama dengan coba pertanyaan diulangi Bapak tadi. pertanyaan saya, Song. Ini cuma pertanyaan ringan nih, loh, saya Pak. Togar. Nih, saya jelasin nih, saya Maaf, jelasin. Song, maaf, Udah bukan nggak? Song. Togar. Yuk, Togar, ulangi Nih, pertanyaan saya. Iya, saya udah paham itu, makanya saya pengen jelasin. Ya kan, yang kamu nanyakan bahwa dia terangkat sudah jadi apa kan? Iya kan? Ulangi pertanyaan saya. Iya, pelan-pelan, Pak. Iya. Nggak usah marah-marah, Kamu Pak. kan bilang waktu, Iya. waktu dia Sabar. waktu dia terangkat. Aku ini jadi belum apa, ngeyel kan? loh. Aku belum ngeyel, kamu sudah marah-marah. Duh, Gimana kalau aku ngeyel? Saya mau udah kasih penjelasan, kamu masih ngeyel. Iya, tenang dulu, Pak. Makanya Jawab aja, Pak. itu Sabar. jawaban simpel. Kalau mau Jangan jawaban teriak-teriak, ceritanya yang Kita bagus, jawab nih, pertanyaannya Pak Togar ceritain. nggak teriak-teriak loh. Cerita yang bagus ya ceritanya. Iya, cerita Ya. yang bagus lah. Jangan marah-marah Nah. kayak gitu, Pak. Waktu Oke. pertama, Saya kalau ulangi ya, Waktu- Togar ya. Iya, Kamu iya. simak baik-baik. Pada saat Yesus terangkat yang katanya ke sorga, Iya. Yesus ini tetap menjadi manusia atau kembali menjadi firman, kembali ke asalnya, yakni sang firman, kembali ke firman. sudah Itu pertanyaan. menjadi Tanya sudah ulang men- pelan-pelan Kang Alyubi, dia nggak ngerti nih. Pak Togar orang tua soalnya pelan-pelan Pak, Pak Kang Alyubi. sudah Coba dijelaskan menjadi lagi. Tuhan dan terang. Saya tak tanya nggak dia paham menjadi itu. Tuhan, Pak Dia nggak Togar. paham Saya itu. nggak nanya itu. Yang saya Tanya pelan-pelan Kang tanya, Alyubi, dia nggak ngerti. Yesus ini kembali ke firman, menjadi firman, atau masih tetap
Manusia itu pertanyaan saya. Dia kembali duduk di Kang Ali sebelah nggak kanan paham. Allah Bapa, dan dia akan datang ke dunia ini seperti cahaya yang terang yang tidak bisa dilihat. Aku banting lama-lama Jadi Allah itu menyatu di dalam tubuh Yesus. Kamu tahu nggak Allah itu apa? Terang. Bukan itu maksudnya, Kang Makanya, Ali. ceritain dulu waktu penciptaannya. Sekarang saya nanya dulu sama kamu lagi nih. Kok lari ke penciptaan, Pak? Kok Jawabnya mau bukan nanya penciptaan lagi, tadi. Togar? Aku mau nanya lagi. Ini pertanyaan belum dijawab, Togar. Makanya kamu, saya kasih cerita. Waktu penciptaan, Ya, Penciptaan. penciptaan. Aku nggak ngomong penciptaan, bukan Togar. penciptaan, dengar dulu, firman. makanya ini Yang ada aku tanya, yang Ini aku rumus. tanya, firman yang sudah menjadi manusia itu Penciptaan, Pak, firman. pada saat terangkat, yang katanya terangkat ke sorga, dia itu kembali ke firman lagi, menjadi firman lagi, atau dia tetap menjadi manusia? Itu yang saya tanyakan, Togar. menjadi terang. Pakai dalil bicaranya ini, Pak Togar. Tadi Bapak Togar bertanya ke kita, kita bawakan ayatnya loh, bawakan dalilnya loh. Kang Alyubi kasih lihat besar-besar dalilnya. Begitu Pak, Kang Alyubi cuma nanya itu, Bapak jawabnya asumsi, Pak. Ya Allah. Saya terangin dulu. Saya terangin sama Nggak usah kamu, diterangin, kamu Pak. Langsung kamu kasih lihat dalilnya putus-putusin aja, saya ngomong. Pak. Gimana mau diskusi Kami begitu? tadi langsung kasih lihat dalilnya loh, Pak. Iya, saya udah kasih Aduh. tahu itu dalilnya. Iya, jangan marah ke Makanya saya, denger Pak. dulu Bukan saya yang bertanya, cerita Pak. Dulu, cerita denger Iya, dulu. jangan marahnya ke saya, Pak. Kang Alyubi cuma bertanya, bukan saya yang bertanya, Kan, Pak. kalau aku jelasin kan, Bukan, jangan marahnya ke saya. Kok Bapak marah ke saya? dulu persepsi saya, baru kamu bantah lagi, nggak apa-apa. Saya tidak bantah, saya cuma bilang, bukan jangan marah ke saya, jangan marah. Saya nggak marah. Saya mau ngasih dalil. Jangan kamu- teriak-teriak lah, Pak Togar. Silakan waktunya untuk dengan Kang Alyubi. Nah, gini ya. Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, hari pertama apa yang dibuatnya? Togar, aku Yohanes nggak nanya dulu. pertanyaan, Dengar. nggak nanya Ini bicara penciptaan surga. aku, Togar. Ini bicara surga. Bicara Saya pun Nggak nanya paham dengan itu. pertanyaannya. Makanya Yohanes kamu 1, nggak Pak bakalan Togar. nyampe juga, otak kamu ke situ. Togar. Nggak tahu cara pembuatan surga kamunya. Gimana mau nerangin Bukan kamu? ke surga, bukan, Ya Allah, Pak. kenapa surga? Firman yang ditanya ini Aku firman. pecahin piringku nih, Togar nih. Firman, Pak. Aku pecahin piringku nih. Tentang pembuatan surga aja kamu tidak tahu. Iya, bukan pembuatan itu, surga, Pak. Pak. Yang ditanya. Makanya surga gimana sih kamu? Bukan pembuatan surga yang ditanya. Yohanes Iya, 1. Ceritain. Kok larinya Itu kejadian, menyangkut ke kejadian? Tuhan Yesus. Menyangkut Tuhan Yesus itu semuanya. Bukan, maksudnya jangan lari ke kejadian. Firman. Firman yang Daging. ditanya ini Yohanes 1, Pak, bukan ke Dari awal kejadian, bukan firman itu, kejadian. ngerti nggak kamu? Aduh, nggak bolot banget sih kamu. Aduh. Kok aku bolot, Pak? Ih, Bapak ini menyerang pribadi loh. Kita jawab Bapak punya tadi bagus loh. Bapak Makanya, begitu ditanya yang kamu simpel kan Yohanes kan 1 nanya kan marah-marah loh, Pak. Makanya kamu kan Begini nanya kan Bapak ada kalau diskusi. Ada tiga pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, makanya aku Mana ada 3 jawab di situ, itu cuma semua 3 1. pertanyaan itu. Coba tanya ulang lagi. Tiga, Kang Alyubi, tanya lagi. Togar. Aku nanya cuma 1. Tadi kan Pada kamu saat- bilang firman, firman daging, terus Tuhan keangkat ke surga jadi apa? Dengerin, Banyak kan dengerin. pertanyaan itu kan? Dengerin, 3 narasi kan kamu kasih terangin kamu kan? dengerin, kamu dengerin Nah. baik-baik.
pada saat Yesus terangkat yang katanya Tadi nggak begitu kau bilang. Aduh, Kau ini bilang kan aku Yohanes. persingkat Togar, aku Dulu Pak persingkat. Togar, dengar dulu supaya diskusinya enak Pak Togar. Tadi Pak Togar bertanya, Ya kita ampun, dengar loh, Togar, semua kita mute Togar. loh. Coba dengar dulu lah Pak Ya, tadi Togar. kan kamu bilang di Yohanes. Gimana sih sekarang kamu bilang lain lagi? Dengar dulu, coba dengar dulu. Tadi Pak Togar tentang Islam bertanya, kita jawab loh dengan dalil lagi, Iya, ditampilkan saya lagi. juga tadi. Iya, tenang dulu, biarkan dulu satu-satu bicaranya Pak, satu-satu. Biarkan dulu Kang Alyubi, saya atur ya Pak Togar ya, saya atur ya. Bakal nggak mau dengar jawaban saya. Oke, saya atur dulu. Oke. Saya atur. Tadi itu kan dijawab. Udah. Ada bertanya Udah. kenapa Dewasa Ka'bah banget. dipindahin. Sudah dijawab Udah, dengan dalil di surat Al-Baqarah, jelas ya. Sekarang Kang Alyubi bertanya, tolong didengar baik-baik ya. Oke? Iya, oke. Oke. Dimut dulu. Dengarkan Biarkan dulu Kang baik-baik. Alyubi bertanya, biar Anda dapat poinnya. Udah Togar. Oke. Aku ganti aja. Ini berapa Togar? Berapa Mataku. ini? Mataku nggak lihat loh. Satu lah saya jawab aja Ini lah. berapa? Enggak lihat katanya dia Bang Alyubi. Udah tua Pak Togar ini. Enggak pakai kacamata mungkin. Enggak bawa kacamata Pak Togar. Ini ada berapa ini? Ini ada berapa nih? 1, Tambah 1. Ada berapa? 2, 2. Tambah 1. 3. 3 kan? Iya. Bisa nggak ini disebut 1? Kalau menurut kamu bisa ya semua bisa. Semua apa yang Menurut tidak bisa terjadi? Bapak, menurut Bapak. Menurut Bapak. Hah? Kok menurut saya? Oh, Menurut Bapak siapa? Bapak kamu apa Bapak Bapak saya? Togar. Menurut Bapak Togar gimana itu? Kalau menurut Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan menurut Tuhan, Pak. Menurut Bapak. Iya sekarang Bapak siapa? Bapak kamu apa Bapak saya? Bapak Togar. Aduh, Gusti Nu Agung dia, Raing. Kamu kan narasiin segala sesuatu, ya kan? Pak. Segala tunggu dulu, Pak jangan Togar, dipotong, Pak. jangan dipotong. Mun Kamu kan mau mun nyari pon tua, arti- Pak. Mun lagi. pon tua, cek Setelah melolong apa? Nanti kamu nguso. dari Roh Kudus, dari Firman, dari mun Yesus. mun kan? pon tua ki ngusoan, Pak. Takon empian stroke. Ekebe ke rumah sakit, Pas. Kan Ekebe sudah saya jawab, ambulan, tidak Pas. ada yang mustahil bagi Tuhan. Mau ngomong apa lagi kamu? Ekoniin Hah? ambulan pas sembian pas Ngomong ibu apa lagi? ambulan ke rumah Itu sakit. iman Rumah kepercayaan sakit saya. rumah sakit jiwa pas aduh. Loh. Kumaha iya atuh Persepsi kamu ya. Iya, ringes kieu teh kumaha iya. Sekarang saya pengen tanya nih sama kamu nih, kalau kamu bisa jawab nih. Belum selesai. Satu Belum lawan selesai. satu. Jangan main kroyok. Belum selesai. Ini Jangan satu-satu main ini. kroyok. Satu. Tunggu sabar, saya atur lagi ya. Tunggu Kang Alyubi, sabar, tenang semua teman-teman. Boleh dimut dulu ya. Pak Togar, tunggu. Mr. TB gini ya, pertama Pak Togar naik, dia bertanya kepada pihak Muslim, kenapa katanya kiblat umat Islam itu dua, pertama di Yerusalem dan sekarang di Ka'bah Mekah. Nah sudah dijawab oleh Kang Alyubi. Nah sekarang pertanyaan berikutnya itu larinya ke Kang Alyubi ke Pak Togar. Ini sekarang Ya, gitu. Jadi tapi pihak kenapa Muslim bertanya ke Tuhan Kristen. Lihat masalahnya itu yang jadi berdiskusi masalah. itu satu. Berarti Tuhan itu tidak konsekuen Tuhanmu. Coba Iya, coba ini begini satu-satu, ini Bang, satu-satu. Bang Maher, coba begini Bang Maher. gimana? Kita oper aja ke Jadi gimana Pak mau TB. ngasih penjelasan Kita oper lagi? ke Pak Itu TB dengan aja. konsekuen Oh, Allah. berarti Pak Togar tidak mampu menjawab ya. Kita ke Pak TB Ya, saja. ya, Mungkin Pak Pak TB Togar lebih tak mampu jujur. menjawab. Kita Iya, jawab, Pak pasti Togar ke tidak Pak mampu TB. menjawab. Pak Kita TB. ke Pak TB saja, Pak TB. Pak TB, Silakan ke Pak dibantu. TB. Pak Togar tidak bisa Pak menjawab itu. Togar diam dulu, Pak Togar diam dulu, minum air putih dulu. Takutnya Pak Togar kan kecapean, Iya, ya muter-muter kan? dari Pak tadi. Kok kita tanyanya Firman yang ini, kok dia lari Iya. ke kejadian? Ini yang bingung Coba. saya tadi. Oke, lanjut. Aku ke Pak TB dulu. semuanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak TB, saya runut dari awal ya, biar tidak gagal paham. Imannya saudara-saudara saya yang Kristen pasti mengimani Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia berdasarkan Yohanes 1 ayat 14. Betul Pak TB? Iya. Baik. Yang awalnya firman yang bukan manusia sudah menjadi manusia, yaitu Yesus. Pertanyaan saya,
pada saat Yesus ini terangkat yang katanya ke sorga, dia itu kembali menjadi firman, artinya kembali menjadi firman lagi, atau tetap menjadi manusia? Silakan dijawab Pak TB. Tidak ada ayatnya menjelaskan dia duduk di sebelah kanan Allah. Selesai. Waduh. Nggak ada lagi ayat menjelaskan tentang bagaimana itu. Baik, Orang nggak ada lagi baik. dijelaskan dalam Alkitab. Nah, ini baru orang yang menjawab. Tidak seperti Togar. Oh, dulu penciptaan begini begitu. Oh, dia begini dan enggak seperti itu. Jawab tegas, lugas, cepat gitu loh. Ini adalah jawaban, ya. Oke. Dia yang berdiri di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu, dia sebagai firman atau sebagai manusia, Pak TB? Manusia di Injil Togar Matius. diam dulu, Togar diam, nggak ada ilmu Togar. Itu kan Nggak ada ilmu. itu di sebelah kanannya. Itu Host, aja di mute saya dulu, kasih si kamu Togar di tahu mute, aja. host. Di Lukas. Si Togar di mute, host. Si Togar ini rusuh, host. 69. Lukas 22 ayat 69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, si Togar di Jadi mute tetap dulu, anak host. Nggak ada manusia. ilmu dia, host. Udah Tat. Sudah. Udah sama aja. Kan Ya, kan Pak TB, kita kan Pak TB, berdiskusi, Pak bukan mau TB. cari menang ini. Pak TB yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu manusia apa firman, Pak TB? Ya kan sudah dijawab tadi sama Pak Togar, apa lagi? Ya, apa jawabannya? Udah dikasih ayat Lukas 22. Itu bukan Pak Togar yang jawab. Jadi Di atasmu itu kecebong itu yang belum jadi kodok itu yang menjawab. Pak, makanya Bapak Yang baca penting, Al-Ghufran ayat Diam dulu Pak 4. Togar, diam Yang dulu, biarkan dulu Pak penting, TB. Pak Jawab Togar pada diam sebelah dulu, kanan, apa lagi? Pak. Orang kafir raja menuduhmu tuh. Iya, Udah, Togar, Togar diam diam dulu, dulu. Pak Togar. Togar diam dulu. Togar nggak ada ilmu. Iya, Al-Ghufran 4. Makanya kamu sebelum naik baca dulu Lari-lari Al-Ghufran 4. kemana? Coba kamu jawab. Yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dia itu firman atau sebagai manusia? Jawab. Kamu ulang-ulang lagi. Tidak ada jawabannya di situ. Hah? Dia sudah menjadi anak manusia. Artinya yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa adalah manusia. Iya kan kamu bilang duduk. Dia duduk di Ya. sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana Baik. untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang baik. mati. Stop, Cukup, Pak Togar, Dan dia stop. akan cukup. menjadi terang. Pak Togar, Iya, cukup Pak Togar. Dia adalah manusia. Pertanyaan saya, Togar, Tuhanmu yang mana, Togar? Yang manusia atau yang bukan manusia yang kamu tuhankan? Tuhanku kebenaran. Ya, bukan itu jawabannya, bukan itu, Pak. Saya ulang pertanyaan saya. Nggak ada ilmu ini. Saya ulang pertanyaan saya. Yang kamu tuhankan, dia yang manusia atau dia yang bukan manusia? Jawab. Cuma bisa bertanya Pak Togar, Tuhan nggak yang bisa bawa menjawab. kebenaran. Ah, Itu manusia. Bisa bertanya dia ini. Jawab dong. Nggak bisa menjawab. Sekarang dia, host. waktu di Ya mana sudah, dulu kamu turunin aja host, turunin aja host. Udah, Iya. bisa Dia diskusi cuma ini seorang orang Sekarang ini. kamu bicara, Nggak ya, bisa Pak diskusi Togar. orang ini. Maaf Dan ya, saya Pak belum Togar. ngeyel loh. Maaf ya, Pak Togar Sekarang ya. waktu Saya ini belum berapa ngeyel kamu loh. bicara? Saya belum ngeyel, Sampai kamu sudah sampai Roh marah-marah. Kudusnya ini enggak ini ya. Kalau Nggak bisa di iya. nggak bisa di mute sama Nggak ada ilmu Itu- dia, nggak ada Itu ilmu. kalah itu namanya itu. Asal diturunkan kalah. Mana ada kalah. diskusi itu. ganti sama siapa ini, Pak? Giliran Pak TB. Sekarang Pak TB giliran saja Pak lah. TB. Iya. Giliran Pak TB. Kata Togar yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu adalah manusia. Pertanyaan saya Pak TB, yang Pak TB tuhankan
dia yang bukan manusia, yaitu yang maha kuasa, atau dia yang sebagai manusia yang duduk di sebelah Dia kanan kan yang maha kuasa? sudah dibilang di situ di sebelah kanan Allah, dia sudah setara. Dan dia masih di bumi pun dia dibilang, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Eh, Apa yang artinya dimiliki Bapak, aku memilikinya. artinya dua-duanya kamu tuhankan. Hah? Kamu tuhankan. Itu kan sudah jelas dibilang. Tidak boleh panjang-panjang kita menjelaskan itu. Yohanes 14, 9, 10 baca habis. Selesai Iya. perkara, buka lagi Iya. perkara lain. Iya, 9 artinya dan 10 udah kasih ayatnya langsung. artinya Oke. begini, Pak Iya. TB. Dua-duanya kamu tuhankan. Enggak perlu kita membicarakan ke situ lagi. Yang jelas kasih ayat menjawabnya. Yohanes 14 ayat 9 sampai ayat 10. Pak TB, Udah? Pak TB. Mana? Dari awal kita sepakat. Apa Dari lagi? awal kita sepakat anak Kasih manusia berdiri di sebelah ayat kanan yang maha kuasa. Kan sudah Ya, dijelaskan. yang di sebelah Dari- kanan yang maha kuasa itu adalah manusia. Sementara Setara yang di dengan- sebelah kirinya itu yang maha kuasa, yang bukan manusia. Pertanyaan saya, yang mana yang Pak TB tuhankan? Yang manusia atau dia yang bukan manusia, yang maha kuasa? Iya, mereka satu. Dari awal kan sudah dibilangnya, di masa dia masih hidup pun sudah dibilangnya aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Itu acuannya itu apa yang dimiliki Bapak? Ada yang aku miliki. Berarti dia setara dengan Bapak. Apalagi mau diperdalam bagaimana lagi itu? Baru Memang dia kasih kalau memang dia setara dengan ayatnya. Bapa, kalau memang dia setara dengan Bapa, kenapa Yesus mengatakan seorang utusan tidak lebih besar dari yang mengutus, seorang anak tidak lebih besar daripada Bapa? Yesus kan anak manusia. Nah, Iya, itu kan kata Yesus. Jadi Iya, kata Yesus. kita bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang tertulis. Di luar yang nggak tertulis jangan pula ditanya. nah sekarang begini, mana Bentar, yang Bang Sekarang Kejebong, bagaimana? Bang Kejebong, bentar, Bang Kejebong. Artinya, menurut jawaban daripada Pak TB ini, Pak TB ini menyembah dua Tuhan. Dari mana jalurnya? Dia sudah bilang Yang dia satu. Aku Yang satu. Bentar. Satu di dalam Bapak, Bentar. Bapak di dalam aku. Bentar, Pak Di TB. mana lagi bentar, duanya di bentar, situ? Mereka satu. Bentar, Yang Pak kita TB. sembah Bentar. sudah jelas Yang satu dia yang Bukan yang satu lagi itu. Udah mereka bentar, udah Pak TB, satu. gantianlah kita Aku ngomong. di dalam Bapak, Bapak Pak di dalam TB aku. gantian Bapak. Iya, jangan dibela-bela lagi. Kalau sudah Tidak, dijawab, tidak, Pak. jangan nyengel lagi. Kan gitu biar enak diskusinya baru lanjut. Diulangi Dan lagi kita- tadi Ayubi itunya pertanyaannya, Ustaz. Kalau itu diulang-ulangi terus nanti ya udah dijawab ngeyel terus. Kapan mau selesai? Nggak habis-habis nanti pelajaran kita ini. Masih banyak lagi yang mau kita pelajari nih ya. Kan aku nanya tadi, Iya. di sebelah kanan yang maha kuasa, dia manusia apa bukan? Pak TB menjawab dia manusia, betul nggak? Lah, apa lagi yang mau kita apa di situ sih? Lah Ayat iya, sudah dikasih untuk yang menjawabnya. duduk di sebelah kanan Itu itu menjebak. adalah manusia, Pertanyaanmu sementara itu yang di sebelah menjebak. kiri yang maha kuasa itu adalah yang bukan manusia, betul nggak? Itu kan pertanyaanmu selalu menjebak orang Kristen itu. Saya tidak Hanya menjebak ini berdasarkan menjebak ayat itu yang bisa kita tertulis kasih sama ini. kamu. Sesuai dengan apa kata Yesus itu kami kasih jawabannya. Di luar Ini itu sesuai yang bisa kami tertulis jawab. ini Pak TB. Jadi kalian memancing kami untuk bernarasi di luar Alkitab. Kami tidak mau, tidak Pak TB, bisa kami. Pak TB ini suuton ini berprasangka buruk ini Pak TB. Jadi kok udah dibilang satu, kok ditanya lagi? Jelas-jelas ada dua kok dibilang satu, gimana sih Pak TB? Kan sudah dijelaskan dalam ayat Yohanes 14:10. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apalagi? Pertanyaan saya Pak TB, Satu. pertanyaan saya. Yesus anaknya Maria apa bukan? Hah?
Yesus anak Maria apa bukan? lari lagi. Jangan Loh, jangan enggak, saya ikut Yesus Pak anak TB Maria ini. aja. Katanya Yesus dengan Bapak satu menurut Pak TB. Aku ikut lagi nih. Lari ke apa dulu, ke Mazmur, ke Yesaya Iya. yang menerangkan tentang kedatangan Yesus. Yesus anak Maria apa bukan Pak TB? Baca dulu Yesaya 53 yang menjelaskan tentang nubuatan tentang kedatangan Yesus. Kan Pak TB, Yesus anak Maria apa bukan? ini bukan jangan terfokus di perjanjian baru terus. Pak TB, Yesus anak Maria apa bukan? Iya, anak Maria. Anak Maria. Bapak anak Maria apa bukan, Bapak? Loh, Bapak anak Maria apa bukan? Jawab. Gimana? Loh, katanya Yesus dengan Ngerti Bapak aku adalah satu. pertanyaanmu. Nggak ngerti pertanyaanmu. Bagaimana mau menjawab itu Bapak anak Maria? Gini Pak TB. Pak TB tadi Gimana? bilang Bapak di dalam Gimana? Yesus, Yesus di dalam Bapak. Iya. Betul? Iya. Baik. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria? Itulah pertanyaannya lari lagi ke Maria. Kok malah lari-lari? Yesus Gimana anak sih Pak Maria. TB nih? Tanya Pak Kok TB. Bapak anak Maria? Pak TB. Iya, aku tanya Yesus anak Maria apa bukan? Lari pertanyaan. Kok lari-lari? Ini enggak lari-lari sesuai dengan apa jawaban Pak TB. Ya, sudah dijawab, apa lagi? Iya, Yesus anak Tinggal Maria aku lagi yang bukan. bertanya kan. Udah bisa aja gantian lah dulu. Kan kalian udah bertanya. Yesus anak Maria apa bukan? Aku lah dulu bertanya, kan udah aku jawab dari satu. Bentar dulu, bisa Ya bentar dulu. gantian lah dulu bertanya. Biar clear dulu kita. Gimana? Kita pastikan dulu. Itu namanya Tuhannya Pak TB ini satu atau dua. Nah, jadi perlu kita udah ganti. dibilang satu. Nah, makanya aku tanya dulu. Udah satu. Yesus anak Maria apa bukan? Jangan lagi larinya ke kelahiran. Yesus anak Maria apa bukan? Ya kan sudah jelas. Lukas Ya. 2 ayat 11. Ya, Yesus Bukan anak jawabannya. Maria. Lukas Oke. 2 ayat 11. Oke. Lukas 2 ayat 11. Baik. Apa dibilang itu? Bapak anak Maria apa bukan, Bapak? Lukas 2 ayat 11 jawabannya udah. Bapak. Lah, Lukas 2 ayat 11 kasih jawabannya biar jangan lari-lari pertanyaannya. Loh, iya. Si Iya. Bapak itu yang itu ada di malaikat, dalam diri bukan Yesus malaikat. itu anaknya Maria juga apa bukan? Kasih ayat Lukas 2 ayat 11 jawabannya dah. Ya, Telah dijawab. lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Berarti itulah yang dari Maria. Apa lagi? Itu kan Yesus. Iya. Yang saya tanya, Bapak, Loh, Bapak, iya. Bapak ini anak Maria apa bukan? Iya kan udah dijawab. Mana Telah jawabannya? lahir bagimu juru selamat Aduh. di kota dan apa lagi? Pak TV lebih Itu kata malaikat loh, kata malaikat itu. Saya tahu itu ayat, Pak. Itulah. Aku tanya, Kalau sudah tahu ngapain lagi ditanya? kata Pak TB, Berarti tinggal aku lagi yang mau bertanya. Bapak di dalam Gitu. Yesus, Yesus di dalam Bapak. Pertanyaan saya, Bapak anaknya Maria apa bukan? Loh, kan sudah dijawab. Kasih Lukas 2 ayat 11. Siapa yang di rahim Maria? Kan Nggak gitu. nyambung ini. Silakan Bang Fahrudin. Kan udah jelas kan? Apa Udah. Nyerah. Saya nyerah saya. Ayo Kang, menyerah lah. pusing Kang. Ayo Kang. Kalau ditanya yang enggak ya. Menyerah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih analogi lah biar paham Pak TB ya. Saya kasih analogi. Nggak bisa lah. Pertanyaan selalu menjebak. Sabar Pak. Oke, kita kasih analogi biar enak Pak ya. Ini Itu. Udah, berarti cuma aku ibarat lagi ya, bertanya namanya juga kan? ibarat Udah, ya. giliranku bertanya kan? Giliranku bertanya. Oke, jelas ya. Jelas ini. akademik Nah, oke, saya kasih korek. Oke, Pak, posisi ini bisa masuk ke sini ya. Bapak lebih besar daripada aku. Oke,
ini. Bapak di dalam anak, anak di dalam Bapak. Apakah benar ataukah tidak? Sekali analogi nih. Menurut Bapak. Bapak Bukan di seperti dalam itu. anak atau anak di dalam Bapak? Bukan seperti itu maksudnya. Karena Silahkan. nggak dulu, nggak boleh dianalogi seperti Boleh, itu. kalau kita kasih analogi, namanya analogi kan. Analogi nggak bisa lah, karena harus Aku sama di yang dalam dianalogi Bapak. dengan. Yang nyebut aku di dalam Bapak saya masukin. Oke, saya masukin. Aku di dalam Bapak. Oke, Iya. udah ya masuk ya. Nah, oke, aku di Iya. dalam Bapak. Terus posisinya berarti kan ini kecil ya. Namanya kecil itu bisa masuk yang kebesar kan, Pak? Iya, itu kan karena kelihatan. Itu kan Ya, kelihatan betul. oleh mata. Betul. Sedangkan yang kita tidak bicarakan kelihatan. yang tidak kelihatan oleh mata. Ini analogi. Kamu Oke, menganalogi terus yang kelihatan posisi oleh dari mata. adanya Pak TB Yesus, dengarkan dulu analoginya kita dari bicarakan yang itu tidak Kang. kelihatan Pak. oleh mata. Loh, Pak, analogi apa itu? Itu Iya, analogi saya pembodohan tahu. itu. Betul, Itu aku analogi di dalam pembodohan Bapak. itu namanya. Ini kan namanya perumpamaan, Pak. Aku di dalam Bapak. Ibaratnya gini kan saya masukkan nih. Oh, berarti di dalam kan ini kan korek kuping kan di dalam, oke? Aku di dalam Bapak, oke. Terus Yesus itu lahir dari Bunda Maria. Misal, ya saya ini misal aja. Lahir. Nah, lahir kan? Nah, Brojol apakah gitu, ini Kang. pun sama-sama lahir dari sini pula? Ya ataukah tidak? Karena bilang tadi Bapak kan bilang aku di itu dalam kan Bapak benda aku di yang sana kelihatan, adalah Yesus. sedangkan yang kita bicarakan yang tidak kelihatan. Oke. Bagaimana kamu bisa menganalogi Pak, benda yang ketika kelihatan Yesus itu dengan sudah yang tidak lahir ke kelihatan? dunia, Bapak, ketika Yesus sudah lahir ke dunia nih, Bapak di mana? Mana bisa kamu analogi? Itu kan kelihatan oleh mata. Ketika Yesus lahir ke dunia, apakah Yesus masih di dalam Bapa ataukah tidak? Tuh, kok ketawa? Yesus itu masih di dalam Bapa atau enggak ketika Yesus dilahirkan oleh Maria? Yesus masih di dalam Bapa ataukah tidak ketika Maria Kan tidak. melahirkan Yesus? Kan tidak ada penjelasan untuk menjawab pertanyaanmu itu di sini. Yang ada Jawaban Bapak penjelasan gimana? sama Mengenai kamu adanya iman tersebut. setelah Yesus besar mengajari, baru dia menjelaskan itu semua. Kalau waktu Lalu di dikandungan mana tidak ada penjelasannya itu. Bapaknya? Katanya tadi aku di dalam makanya Bapa. kita kasih. Yang sudah saya kasih analogi. Iya. Aku di dalam Bapa ya. Aku di dalam Bapa. Nah, ketika Yesus lahir itu gimana Itu Bapaknya? ketika Yesus lahir diberitahukan sama malaikat, tidak ada penjelasan tentang seperti pertanyaanmu itu. Udah. Jadi Bapaknya di surga atau di mana? Ketika Yesus lahir, ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, Bapaknya kemana? Apakah di surga ataukah ikut dengan Yesus? Lo tanya lah Yesus. Tanya lah bapaknya Yesus. Kok aku tanya? Bagaimana aku Gimana bisa menjawab tanya? itu? Kecuali lu gak tambunan, itu bisa ke surga. Nah, sekarang Makanya tanya lah sama dia. Kok sama aku kamu tanya begitu? Iman Bapak tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak bisa dipertanggungjawabkan? Iya, katanya aku Apalagi di dalam Bapak. Saya masukkan di dalam itu Bapak. kan sudah Oke lah. jelas. Oke. Hanya orang Aku yang di dalam berasal dari surga bisa menjelaskan Ya, Bapak kan tentang berasal dari surga. boleh. Coba jelaskan ketika Maria melahirkan Yesus, nih Bapak kan dari surga ya. Itu Bapaknya kemana? Kau bertanya, kau analogikan dengan benda yang bisa kelihatan. Saya Bagaimana aku bisa menjawab Oke, itu? jangan pakai analogi. Oke. Ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, Bapaknya kemana? Apakah Bapaknya di samping emaknya Yesus ataukah Bapaknya di surga? Hah? Kemana Bapaknya? Apakah masih di dalam Yesus atau masih di dalam Bapak? Lah, tidak bisa dikategori jawaban ke situ. Namanya Jadi di roh. mana posisi Tidak Bapak kelihatan. itu? Iya, Apa tidak di sini atau di kelihatan. mana dia? Oh, berarti Tidak nggak tahu ada kita posisi menjelaskan Tuhannya. tentang itu. Jangan kamu tanya lagi. Berarti jelas ya, Tuhannya nggak jelas ya, Tuhannya nggak jelas. Enggak jelas, jelas lah. Oh, Dia nggak jelas. dia
Dia pemimpin di surga, pemimpin di bumi. Berarti bapaknya di alam surga laut dong kalau lagi. gitu. Nggak di dalam itu. Apalagi yang kurang jelas itu, luar biasa Iya kurang lah Yesus. jelas. Karena ditanya ketika Dari Yesus dilahirkan oleh bangkit Maria, lagi bapaknya dari kemana nggak kematian. tahu. Tapi ngomong-ngomong judulnya tadi kan dosa waris, kok lari-larinya ke kelahiran. Lah, posisinya kan Yesus memang dilahirkan. Apakah membawa dosa asal, dosa waris? Ketika Yesus dilahirkan oleh Maria, apakah beliau itu, Yesus sendiri, mendapatkan dosa waris atau tidak? Kan Yesus lahir dari manusia, bukan? Haho. Aduh, liur deh ya enggang ada. Nggak bisa kalian dijawab pun kalian, nanti ditanya ini nggak bisa pertanyaanmu. Udah aku dulu bertanya. Udah Pak TB. Pak TB, mending Pak TB minum air putih dulu, tenangkan diri Pak TB. Sekalian minum obat encok, Pak. Kalian lah yang minum Cagrip. Sebelum Pak TB